Tolong aku. Siapa yang bisa menolong aku dan anakku? Tolong. Ada orang. Orang ini. Dia? Golongan darah langka. Cocok dengan tuan kecil. Kamu? Namaku Zhao Ruixue. Aku istri Profesor Ren. Istri? Istri apa? Profesor masih lajang. Istri sah. Yang punya surat nikah. Dalam 3 hari, tinggalkan suamiku, atau aku akan membuatmu hidup lebih menderita dari mati. Orang ini aku ambil. Siap. Mau apa kamu? Kalian mau apa? Tolong. Apa? Tolong. Bersulang. Kenapa dia? Bukannya dia sudah mati? Kenapa kamu di sini? Bukannya kamu sudah mati? Nyonya, Anda salah orang. Meskipun menjadi abu, aku tetap mengenalmu. Kamu tidak boleh pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Gila. Tak disangka, Tuhan memberkati aku tidak mati. Maka aku akan membuat kalian darah dibayar dengan darah. Sayang, Mama semalam mimpiin kamu lagi. Tidurlah dengan tenang. Orang yang membunuhmu segera akan mendapat balasan. Senang? Hei Ibu Hong. Waktunya makan malam, silakan ke restoran. Baik. Kak, tolong aku. Kak, tolong aku. Siapa kamu? Kak, tolong aku. Tolong aku. Bangun. 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 Mbak? 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 Aku sakit sekali. Jangan bergerak. Jangan banyak gerak. Mbak, tolong aku. Sudah lebih baik? Mbak? Cepat panggilkan ambulans. Kenapa KTP ini ada padamu? Dia ayahku. Kau anaknya? Benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Mbak? Panggilkan dokter. Seseorang meracuniku. Dia berutang 2 nyawa padaku. Utang ayah, anak yang membayar. Efek obatnya pas. Nikmati perlahan. Profesor Ren. Hubungan sial kita ini sungguh tidak dangkal. Baik, jadi proyek ini. Jadi sudah sepakat. Baiklah. Ren Jiangwo. Kamu akhirnya muncul. Profesor Ren, Anda, yang diterbitkan di jurnal internasional. Di kasus transplantasi organ, di antaranya,
Ada lebih dari 100 subjek percobaan, sumbernya tidak diketahui, sekarang sedang menyelidiki hal ini. Tenang saja. Saya punya cara untuk menyelesaikannya. Ren Jiangwo, apakah kamu siap menerima balas dendamku? Profesor Ren? Profesor Ren? Kita bicara nanti saja. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Baik, silakan sibuk. Halo. Maaf, kursi kosong ini. Ada yang duduk? Tidak ada. Saya bermarga Ren. Nama saya Ren Jiangwo. Saya seorang profesor universitas. Profesor Ren. Halo? Benar-benar mirip sekali. Dia adalah orang yang selalu kuinginkan siang dan malam. Tahun itu saya berusia 38 tahun. Ayah meninggal, ibu sakit parah. Mertua laki-laki menekanku dengan kekuasaannya. Istri hanya tahu bersenang-senang. Mereka semua memaksaku untuk menggunakan hasil penelitian demi keuntungan mereka. Dia bagaikan secercah cahaya dalam hidupku. Nona, aku merasa wajahmu familiar. Kita pernah bertemu sebelumnya? Cara Anda menggoda ini sudah ketinggalan zaman. Aku bicara jujur. Hei, Ren. Aku istrimu. Kenapa kau selalu menghindariku? Kau kembali. Suamiku. Dia kembali untuk membalas dendam. Nona, kau salah orang. Maaf ya, dia istriku, dia punya masalah kejiwaan. Benar-benar dia. Terlalu banyak berbuat jahat. Balasan? Kemana perginya salibku? Itu peninggalan ibuku, kenapa bisa hilang? Jangan sentuh itu. Kau kembali. Ini lukisanmu. Kau, Hong Yuan. Kau melihatku kalung salibku. Tidak. Aku tidak melihatnya. Bunda Maria yang kau gambar. Kenapa berupa tengkorak? Seorang ibu. Tubuh binasa. Menuju hidup melalui kematian. Kau juga akan hadir di lelang besok malam? Tentu saja. Kau sangat menantikan kehadiranku? Lelang itu diadakan oleh ayah saya. Dia sangat suka beramal, uangnya akan disumbangkan ke daerah pegunungan. Untuk amal. Ayahmu. Memang benar-benar dermawan. Tentu saja. Ayahku bahkan pernah menjadi duta amal. Bajingan itu. Ternyata punya anak yang begitu polos. Aku bisa memanfaatkannya. Jangan lihat aku seperti itu. Efek obatmu sudah hilang. Itu. Efek obatnya sudah hilang. Mengotori sofamu. Aku sudah memanggil petugas kamar untuk membersihkannya. Aku mau istirahat. Tolong tinggalkan. Aku pikir, Keluar. kita akan bertemu lagi. Lima tahun. Kalian semua mengira aku sudah mati. Tapi aku kembali. Balas dendam. Sudah dimulai. Cari siapa? Kamu siapa? Nama aku Zhao Ruixue. Istri Profesor Ren. Istri? Istri apa?
profesor itu lajang. Istri sah. Yang punya surat nikah. Ternyata ini rumah yang dia siapkan untukmu. Tampaknya lumayan. Sepertinya. Dia cukup baik padamu. Aku benar-benar tidak tahu dia punya keluarga. Sekarang kamu tahu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku? Karena kamu masih muda, aku tidak mau ambil pusing. Ini ada sejumlah uang. Cukup untukmu belajar di luar negeri. Kenapa aku harus ke luar negeri? Kamu tidak mau pergi? Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak main-main. Apa yang kamu lakukan? Kode sandinya 69. Tinggalkan suamiku dalam 3 hari. Kalau tidak, akan kubuat hidupmu sengsara. Yuan, aku pulang. Yuan. Kamu di. Yuan, di mana kamu? Kita putus saja. Aku. Ku dengar golongan darahmu langka. Siapa kau? 5 tahun lalu, kalian menculikku, mengambil darahku, dan merenggut anakku. Kini, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Akan kubuat kalian membayar dengan nyawa. Sayang, apa itu kau? Anakku, apa kau kembali? Ibu akan membawamu pulang. Nyonya Hong, lelang akan segera dimulai. Ini tiket masuknya. Siapa kau? Seorang mata-mata, atau wartawan? Salah paham. Aku cuma ingin lihat-lihat. Bosku tidak bisa datang, jadi dia memberikan undangan itu padaku. Tidak jujur. Jangan, berhenti, perbuatan kalian melanggar hukum. Berhenti, apa yang kalian lakukan itu melanggar hukum. Nak berani cari masalah di sini? Kamu mati. Bawa pergi. Lanjutkan pemeriksaan giliranmu. 2 tahun ini selalu ada yang tidak takut mati mau menyusup ke lelang? Karena kamu perempuan. Kalau tidak mau mati, cepat pergi. Mau aku buka? Biarkan kamu lihat ring baja di dalamnya. Orang yang cari mati tahun ini semakin banyak. Aku paling suka wanita berkulit halus. Mereka. Aku akan menguliti kamu, jadi tangka digantung di ruang belajar. Aku belum menemukan kebenaran. Belum balas dendam. Aku belum boleh ketahuan. Berhenti. Dia tamuku. Kamu ini siapa? Rupanya tamu kehormatan.
Saya hanya menjalankan aturan. Tidak bisa membiarkan orang berbahaya masuk. Kamu bisa menggeledahku. Aku pastikan tidak membawa barang terlarang. Jika terjadi sesuatu, aku yang bertanggung jawab. Tenang, ada aku. Para tamu yang terhormat, selanjutnya yang akan kita lelang adalah serangkaian karya seni istimewa. Unik dan tak ternilai. Akhirnya datang. Yang pertama adalah Dewi Kecantikan dari Barat, Afrodite. Penulisnya baru berusia 18 tahun, golongan darah O, organ tubuh sehat. Di layar adalah informasi detail, harga awal 1 juta. 1,1 juta, 1,2 juta. 1,5 juta. Ada yang mau menawar lagi? Orang-orang sampah ini mempermainkan nyawa. Mereka semua pantas mati. Kameranya rusak. Ada gangguan elektromagnetik. Orang ini kelihatan familiar. Seperti penculik dulu. Gimana di dalam, bro? Semua normal. Tenang aja. Ayo merokok. Kayaknya nggak enak ya. Bangun. Bangun. Masih hidup. Mereka semua dibius. Foto-foto ini adalah bukti perdagangan manusia. Anak-anak, aku pasti akan menyelamatkan kalian. Berhenti. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ada seorang wanita di sini. Cepat tangkap dia. Fong Yuan, kenapa kamu di sini? Jangan biarkan dia kabur. Ikut aku. Tempat apa ini? Ini acara dari klub film. Nonton film untuk pasangan. Yang diputar Titanic, karakter utama. Mereka sedang. Cepat, filmnya hampir mulai. Ayo. Apakah kalian melihat seorang wanita? Kau gila? Tidak lihat kami sedang nonton? Tidak ada wanita di sini. Pergi sana. Wanita ini penting. Apakah kalian melihat? Cepat pergi, mau dipukul. Sudahlah, tidak usah nonton. Ayo kita pergi. Kau? Bisa lepaskan aku? Kau? Tadi detak jantungmu cukup cepat. Mungkin sedikit. Yuan. Lebih baik fokus belajar. Aku menemukan cara balas dendam yang lebih menarik.
Aku menemukan satu cara balas dendam yang lebih menarik. Aku akan membuat ayah dan anak bermusuhan. Membuat suami istri kehilangan putra mereka. Hidup dalam penderitaan. Sayangnya, kamu salah pilih orang tua. Tampaknya, aku harus merencanakan ulang rencana balas dendam. Ini rumah peninggalan orang tua angkatku, apa hakmu mengusirku? Kamu hanya anak angkat dan kakakku tidak ada hubungan darah sama sekali. Aku ini, adik kandung kakak rumah ini wajar diberikan padaku. Apa kamu buta hukum? Akulah pewaris sahnya. Berani, suruh polisi tangkap aku kamu. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Hanya saja rumahku diambil jadi harus tinggal di hotel. Tinggal di hotel mahal dan tidak aman. Bagaimana kalau begini, kamu tinggal di rumahku di sebelah sini, kebetulan ada kamar kosong? Itu tidak baik, kan? Mengganggumu dan keluargamu. Tidak mengganggu ayahku, sibuk kerja seminggu hanya pulang 2-3 kali, ibuku beragama Buddha tinggal di vihara di rumah hanya aku dan pembantu. Kalau begitu aku bayar sewa. Baik, ayo, silakan masuk. Ini rumahku. Mulai sekarang kamu tinggal di sini. Xiao Jie. Temanmu datang. Yah, kamu mau keluar? Kebetulan, biar ku perkenalkan, ini teman baikku, Hong Yuan, dan ini ayahku, profesor di bidang biomedis. Kamu. Kenapa kamu ke sini? Yah, kalian saling kenal? Kebetulan bertemu ayahmu 2 hari lalu. Halo, Paman. Halo. Dia kembali. Pasti dia yang kembali. Bertahun-tahun sudah berlalu. Masih cantik menawan. Yah. Bukankah kamu mau keluar? Urusanku ditunda. Kebetulan temanmu datang. Makan bersama saja. Baik. Bu, aku bawa teman baru. Ya, Ren Jie bawa teman baru. Muka badak. Kenapa kamu ada di rumahku? Kamu kambuh lagi? Kalau kambuh, pergi ke vihara. Aku tidak kambuh. Muka badak, dasar muka badak. Ibumu sepertinya tidak suka aku. Mending aku pergi dulu. Jangan pergi. Biarkan dia pergi. Kamu tetap di sini. Aku antar dia ke vihara. Ayo. Aku tidak kambuh. Aku tidak sakit. Muka badak. Ini kamarmu, kalau ada yang kurang, kamu bisa minta pembantu, dia akan membantumu. Terima kasih. Kamu akrab dengannya? Dia seniman lulusan luar negeri. Waktu itu, di hotel tempat lelang. Ayah, kelihatannya kamu berbeda dengannya. Dia? Mirip dengan mantan muridku. Benarkah? Cocok sekali? Panggil dia, kenalan. Tidak bisa. Dia 5 tahun lalu sudah meninggal. Aku harus menyiapkan sesuatu. Nona Hong akan tinggal di kamar tamu sementara. Nona Hong dianggap penyewa. Sudah daftarkan dia? Aku lupa. Sekarang aku akan menemuinya minta KTP untuk daftar. Tunggu. Dia lelah karena perjalanan. Biarkan dia istirahat dulu. Nanti aku suruh pembantu pergi. Baiklah. Kalau begitu aku temui ibuku. Kebetulan, aku dapat KTP-nya. Aku harus selidiki wanita ini.
Dosa beberapa orang tidak bisa dibersihkan dengan berdoa dan bermeditasi. Kau datang. Kau datang untuk mengambil nyawa. Kebahagiaan yang kau dapat dengan membunuhku. Apa kau menikmatinya? Kamu memang dia. Kamu tidak mati. Kamu tidak mati. Zhao Ruixue, aku bukan lagi seperti dulu gadis kecil yang bisa kau kendalikan. Selama ini, aku terus belajar cara membunuh. Gadis-gadis itu semua mati. Kenapa kau tidak mati? Mungkin karena darah langkaku. Mungkin. Tuhan tidak mengizinkanku mati. Bilang, apa yang sebenarnya terjadi pada anakku? Anak itu. Dia akhirnya tidak meninggalkan jasad. Kau pembunuh. Anakku tidak bersalah. Dia tidak polos. Kematiannya adalah kau. Hukuman terbaik atas campur tanganmu dalam pernikahan orang lain. Lebih keras. Bunuh aku dong. Bunuh aku akan terbebas. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku ingin kau melihatku membalas dendam. Aku ingin hatimu tersiksa. Hidup lebih menyakitkan daripada mati. Lebih baik kau rahasiakan identitasku kalau tidak. Aku juga akan membuatmu merasakan rasanya kehilangan anak. Hadapi aku saja, Renji tidak bersalah. Tidak bersalah. Kau berani bilang tidak bersalah? Hong Yuan? Aku baru saja mencari kamu ke kamar. Kamu tidak ada. Aku hanya haus. Mencari segelas air. Lusa adalah ulang tahunku. Aku ingin memperkenalkan kamu kepada teman-temanku. Kalau begitu, sebagai apa kamu akan memperkenalkanku ke temanmu? Sudahlah. Lagi pula aku hanya penyewa. Kamu bukan penyewa. Kamu juga milikku. Teman. Baik. Kita sepakat. Istirahatlah lebih awal. Nona Hong, apakah terlalu kencang? Mau longgarkan sedikit? Kencangkan saja. Sakitnya ini tidak sebanding dengan apa yang kualami sebelumnya. Baik. Hei, bodoh, sadarlah. Kamu terlihat cantik di gaun itu. Pasti lebih cantik lagi pakai gaun pengantin. Mau lihat aku pakai gaun pengantin? Itu nanti saat aku menikah. Aku ingin menikah denganmu. Apa katamu? Ini acara keluarga, semuanya kenalan, jangan terlalu kaku. Kesempatan ini akan kuperkenalkan kamu pada semua orang. Ayah, Yuan adalah temanku. Seharusnya akulah yang memperkenalkan. aku adalah ayah. Patuh padaku. Teman-temanku sudah datang. Aku akan menjemput mereka. Kamu datang. Bang, selamat ulang tahun. Coba tebak siapa yang kubawa. Siapa? Pacar barumu. Istrimu nanti. Jangan sembarangan bicara, aku tidak punya istri. Kak Ren. Selamat ulang tahun. Yao, kita bukan anak kecil lagi. Jangan selalu berpelukan. Mas Jie, kamu berubah. Renjie. Pestanya akan segera dimulai. Kamu adalah bintangnya, tidak boleh absen. Siapa perempuan itu? Kamu kenal dia? Perempuan murahan. Halo, cantik, nama saya Kintian. Halo, Tuan Qin, nama saya Hong Yuan. Kalau ada waktu, kita janjian berdua aja. Simpan hormonmu.
Jangan genit kemana-mana. Kalau begitu, aku tunggu di dalam. Dia calon kakak iparmu. Aku peringatkan kamu, jangan coba-coba padanya. Kelihatannya kamu belum berhasil mendapatkannya. Kita lihat saja siapa yang lebih hebat. Kenapa kalian meninggalkanku lagi? Xiao Hong. Kemari. Aku perkenalkan beberapa investor seni. Pak Li, Perempuan ini bukan orang biasa. Kelihatannya, ayah dan anak Ren sudah tergoda olehnya. Para bapak-bapak sekalian. Ini teman baikku, Hong Yuan, seorang seniman. Ternyata teman baik Jie Shao. Kukira dia pasangan baru Profesor Ren. Menurutku kami berdua lebih cocok. Kami ada urusan, permisi dulu. Baik. Ajie, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku pergi dulu. Dasar perempuan murahan. Kenapa kau menggoda pacarku? Nona, apa aku akrab denganmu? Nona, apa kita kenal? Perempuan murahan. Jangan sok suci deh. Aku bilang, jauhi Jiegeku, kalau tidak, kamu bakal menyesal. Ngapain sih? Aduh, sakit. Nona, jangan coba-coba ganggu aku. Duniamu, penuh kebaikan dan keindahan. Semua orang hidup harmonis, tapi duniaku, manusia saling memangsa. Dasar perempuan murahan. Berani mengancamku? Shu Yao Yao, kenapa kamu bully dia? Jiege? Dia tadi menginjak kakiku dengan hak sepatu sakit sekali. Nona Shu, jangan asal nuduh, aku nggak ngapa-ngapain, kamu duluan yang mukul. Shu Yao Yao minta maaf sama dia. Kenapa aku harus minta maaf? Kita teman masa kecil. Tumbuh bersama. Kamu demi orang lain. Bikin susah aku. Kamu yang asing Hong Yuan adalah yang kusukai. Aku tidak izinkan kamu mengganggunya. Mas. siapa yang melepaskanmu? Istri Profesor Ren kenapa seperti ini? Seperti wanita gila. Seseorang. Antarkan dia ke kamar. Suami perempuan itu. Dia bukan orang baik. Percayalah padaku. Dia datang untuk balas dendam. Kamu belum minum obat ya? Pembantu, bawa nyonya ke kamar dan minum obat. Aku tidak mau minum obat itu. Obat-obat itu membuat kondisi mental saya buruk. Bu, ibu harus ikut saran dokter. Baru sembuh nak anakku, ibu akan melindungimu. Nyonya, cepat ikut saya kembali, jangan tambah masalah. Lepaskan. Aku bilang, ya, jangan kau sakiti anakku dan suamiku. Dulu akulah yang membunuhmu. Mereka tidak ada hubungannya. Orang itu aku yang melepaskannya. Dia adalah ibu kandung, Renjie, pesta ulang tahun, Renjie, dia harus hadir. Kamu gadis kecil. Mau apa kamu? Aku datang untuk mendukung nyonya. Kami keluarga Shu tidak tahan dengan wanita matre, wanita tidak setia. Makhluk yang memalukan. Mana wanita jalang itu? Kenapa orangnya hilang? Menyembunyikan di mana ya? Kamu ngapain sih? Kamu keluar dari ruang pesta? Datang ke sini ngapain? Nona Shu, ada keperluan. Curi-curi begini. Jangan-jangan mau mencuri. Sudah tahu aku kamu suka mengambil barang orang. Kamu merasa bersalah. Coba aku lihat apa isi tasmu ini. Hei sakit, lepaskan. Nona Shu, aku peringati kamu sekali lagi. Jangan macam-macam. Tolong. Aku diganggu orang. Cepat, tolong. Aku diganggu orang.
Kamu yang mengganggu nona kami. Tampar dia untukku. Kalau terjadi apa-apa, aku yang tanggung. Pengawalmu tidak berguna. Lemah sekali. Ayo, aku ajari kamu. Apa itu fitnah? Shu Yao Yao, kamu keterlaluan. Bukan aku yang mendorong. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Kakiku sakit sekali. Aku antar kamu istirahat dulu. Apakah perlu mencarikan dokter untukmu? Tidak apa-apa. Aku istirahat sebentar saja. Masih ada tamu di ruang pesta. Kamu mau tinggal di sini? Halo, Paman Qian, ini aku, Hong Yuan. Aku butuh bantuanmu. Rubah betina itu benar-benar tidak tahu malu hantu yang tidak bisa pergi. Yao Yao, jangan cari masalah lagi dengannya. Kintian kau di pihak, siapa sebenarnya? Kalau kau temanku, jangan halangi aku. Kali ini aku bawa 2 pengawal, lihat nanti kau bagaimana. Mau kalian apa? Kau barusan membuatku malu, kali ini kubuat kau membalas 10 kali lipat. Berhenti. Kalian hari ini kalau tidak membiarkanku melampiaskan, aku akan membuat keluarga Shu menghentikan investasi pada keluarga Ren. Ngaco. Pertengkaran anak muda jangan bawa-bawa bisnis keluarga. Kalian lihat sendiri kan? Perempuan ini benar-benar tidak tahu malu. Perempuan ini sungguh hebat. Lepaskan dia. Siapa kau? Jangan campuri urusan orang. Aku diundang Nona Hong khusus untuk hadir di pesta ulang tahun Tuan Ren Jie. Jangan-jangan kau juga selingkuhan Hong Yuan? Anda orang terkaya Pak Qian. Keluargaku sedang proyek dengan Pak Qian. Aku tidak bisa menyinggungnya. Benar, maaf ya. Aku dan orang tua Nona Hong adalah sahabat sehidup semati. Siapa yang mengganggunya, berarti melawanku. Paman Qian. Terima kasih. Sama-sama mudah saja. Ada urusan lain, aku pergi dulu. Kau terlalu lancang mulut. Jika ini bisnis keluarga, dan kita diincar oleh orang terkaya, kita tidak akan jauh dari kebangkrutan. Keluarga kita tidak boleh bangkrut. Sebelum aku marah, pergi sekarang juga. Paman Ren, Yao Yao tidak sengaja. Nanti aku akan menggantikannya meminta maaf padamu. Para hadirin, malam ini, perayaan ulang tahun putra bungsuku diakhiri di sini. Lain kali, aku akan membawa hadiah dan berkunjung ke rumahmu. Kalau begitu, aku juga pulang istirahat. Ayah. Meskipun mereka berdua sangat mirip, tidak mungkin orang yang sama. Tolong, jauhi Hong Yuan. Nah, apa kau pernah berpikir mungkin dia suka pria yang dewasa dan stabil dan sukses dalam karier? Kau terlalu percaya diri. Hong Yuan tidak sedangkal itu. Soal mengejar wanita, kita andalkan kemampuan masing-masing. Jangan lupa kau masih punya istri. Apa kau ingin dia menjadi selingkuhan? Itu bukan urusanmu. Ikan besar dan kecil semuanya kena umpat. Bu. Kenapa kau tidak tidur di malam hari? Kau membuatku kaget. Ibu ingin bicara denganmu. Saat kamu berusia 12 tahun, ayahmu berselingkuh dengan murid perempuannya, gadis itu baru berusia 18 tahun.
Anak ini sepertinya dalam bahaya maut. Lalu apa yang harus aku lakukan? Transplantasi sel induk. Tapi, golongan darahnya cukup langka. Sepertinya sulit untuk mencocokkan. Dokter, aku punya uang. Aku punya banyak uang. Aku akan membayar untuk menemukan kecocokan yang tepat. Aku mohon, selamatkan anakku. Dokter, Ini mungkin bisa membantumu. itu adalah organisasi perdagangan manusia. Donor yang mereka bawa adalah selingkuhan ayahmu. Murid perempuan itu. Apa yang terjadi padanya akhirnya? Kami mengambil bayi berusia 8 bulan darinya dan melakukan transplantasi sumsum tulang untukmu. Bagaimana kalian bisa membunuh orang dengan seenaknya? Kalian harus masuk penjara. Aku juga tidak punya pilihan. Aku adalah ibumu. Aku harus menyelamatkanmu. Orang itu. Apakah dia sangat mirip dengan Hong Yuan? Sangat mirip. Aku bilang padamu. Aku tidak setuju kau dengannya. Dia sama sekali tidak cocok untukmu. Cocok atau tidak, aku tahu dalam hatiku, jangan campuri hidupku. Ibu melakukan ini semua untuk kebaikanmu. Apa kau tidak mengerti aku? Selalu bilang demi kebaikanku kau tidak pernah memahamiku. Aku lelah ingin istirahat. Aku pernah melewatkan cinta. Kali ini, aku harus merebutnya. Kamu baca buku apa? Wuthering Heights. Novel klasik tentang balas dendam. Aku suka cerita balas dendam. Profesor Ren, apakah ada orang yang kamu takuti? Aku tidak pernah berbuat salah. Tentu saja, aku tidak takut apapun. Malam ini ada jamuan makan. Kamu temani aku. Akan kuperkenalkan beberapa investor besar, biar wawasanmu bertambah. Tidak baik, kan? Lagi pula, kamu masih punya istri. Zhao Ruixue tidak bisa dibawa keluar. Sudah diputuskan begitu. Sampai jumpa malam nanti. Siapa? Pesanan dari Iris. Aku adalah rumput tali putri. Ini bukti yang baru kukumpulkan. Kamu harus mengungkapkan kebenaran sekuat tenaga. Kapan kamu meninggalkan keluarga Ren? Dendamku belum selesai. Aku belum bisa pergi. Kenapa aku merasa firasat buruk? Hei, Nona, malam begini gelap, kamu sendirian takut nggak? Badannya bagus, cuma mukanya tertutup rapat. Kalian mau apa? Serahkan barang di kantongmu, kami. Biarkan kamu pergi. Sebelum aku marah, enyahlah. Serahkan USB flash drive. Atau aku bunuh kamu. Aku sudah lapor polisi. Berani lapor polisi? Aku bunuh kalian? Aku tidak bisa muncul di kantor polisi. Urus saja. Ada apa? Yuan, besok. Ayo kita kencan. Besok. Profesor Ren mau membawaku ke seminar. Aku sudah setuju. Kalau lusa, Lusa bisa. oke, janji ya. Lusa kita kencan.
Jantung yang dibutuhkan ayahmu sudah ketemu? Di fasilitas medis pribadi Profesor Ren sudah ketemu. 2 hari lagi operasi. Semoga ayahmu cepat sembuh. Baik. Rapatnya hampir selesai. Aku akan menemui Profesor Ren. Membicarakan soal operasi. Baiklah. Bajingan. Dulu, anakku diambil seperti ini. Kopi masih panas. Sepertinya orangnya baru pergi. Ini data donor organ. Ternyata dia adalah orang yang sehat. Renjie, Kenapa kamu pakai baju cleaning service? Ruang rapat kosong, cepat blokir pintu keluar, jangan biarkan dia kabur. nanti aku jelasin, aku dapat masalah. Ada apa? Di dalam ada orang? Ada yang masuk ke ruang rapat, mencuri dokumen, kami sedang mengejar, cepat buka pintu. Siapa kamu? Nomor KTP yang terdaftar berapa? Saya anak Profesor Ren. Ternyata Tuan Ren. Dia. Aku baru saja mengotori meja. Makanya panggil cleaning service buat bersihin. Cleaning service? Tidak ada yang mencurigakan di dalam cek ruangan berikutnya. Baik, maaf mengganggu. Bisa carikan aku baju? Di tasku, ada kemeja cadangan, aku ambilkan. Mau lihat aku ganti baju? Mobilku masih di parkiran bawah tanah. Kamu cepat turun. Berhenti. Kamu naik dulu. Ada apa? Sekarang pemeriksaan ketat, tidak boleh keluar sembarangan. Saya anak Profesor Ren, kenapa saya tidak boleh pergi? Saya juga menjalankan perintah atasan Tuan Muda, jangan mempersulit saya. Kalau begitu, saya dan pacar saya kapan bisa pergi? Tunggu kabar. Kok kamu di sini? Aku merasa kamu dalam bahaya jadi aku mencarimu, untung aku bertemu kamu. Kamu tahu berbahaya, tetap datang. Kamu nekat? Demi kamu. Aku tidak takut bahaya apapun. Orang yang mereka cari adalah kamu? Iya. Boleh aku tahu alasannya? Ayahmu terlibat jual beli organ perdagangan manusia dan kejahatan lainnya aku. Sedang mengumpulkan bukti. Tidak mungkin, ayahku hanyalah seorang profesor biologi orang baik. Jika dia benar-benar melakukan kejahatan bagaimana kamu? Aku percaya hukum. Jika dia bersalah, aku pasti tidak akan karena hubungan keluarga melindungi dia. Aku ingin kamu ingat perkataanmu hari ini. Aku bersumpah. Pesan diterima pelaku sudah tertangkap. Sisanya bisa pergi. Tertangkap. Kamu tahu alasannya. Katanya seorang wanita gila. Setelah operasi anak itu, kehilangan satu ginjal sengaja datang membuat keributan.
Bagus sekali. Bukti-bukti ini cukup untuk memasukkan orang Ren ke penjara hari kematian mereka. Sudah dekat. Aku bisa tanya ibuku. Bu, ada yang ingin kutanyakan. Aku tahu ayahku bersalah. Dia juga ikut serta dalam kejahatan. Di meja belakang. Ada hadiah dariku untukmu. Bu, kamu ini? Dulu demi menyelamatkanmu. Aku yang menyeret ayahmu terlibat. Kamu selamat. Dia tidak bisa lagi keluar. Renji, jika bisa memilih lagi, aku akan tetap melakukannya. Ayo makan bubur. Sudah lama kau tidak mengantarku makanan. Selama ini, pembantu yang mengantarkan. Bagaimanapun kau adalah istriku konon. Suami istri sehari. 100 hari sayang. Rasanya masih seperti cinta pertama. Kau bilang aku, yang sudah makan makanan mewah, putri konglomerat, bagaimana bisa aku tertipu oleh semangkuk bubur putihmu? Sampai menikah denganmu. Ayah ibu, aku sudah memutuskan, aku ingin menikah dengannya. Cukup. Bagaimana kau bisa menikahi anak miskin ini? Anakku sayang, pernikahan bukan main-main. Om Tante, percayalah padaku. Aku pasti akan membuatnya bahagia. Ayah, ibu, yang aku lihat adalah karakter dan bakatnya. Harta hanyalah benda di luar diri. Jika kau menikah dengannya, kau akan kehilangan hak waris. Kau akan hidup dalam kemiskinan untuk mewujudkan cintamu. Bersama dengannya, hidup miskin pun tetap bahagia. Buburnya enak. Kamu, Aku sengaja untukmu menambahkan ke dalamnya obat yang membuat jantung berhenti. kamu, Dulu ayahmu marah besar karena ulahmu hingga jantungnya berhenti dan meninggal. Menurutmu, ini karma? Aku akan memberimu pemakaman yang layak. Hambatan terbesar sudah hilang. Aku bisa dengan tenang mengejar cinta sejatiku. Kopi terlalu banyak. Tidak baik untuk kesehatan. Mau segelas? Aku buatkan untukmu. Hong Yuan. Ayah, kamu sudah menjenguk ibu? Sudah dia bilang, badannya kurang sehat. Kebetulan aku mau bilang. Aku akan pindah. Rumahnya sudah kembali, eksekusi pengadilan. Apa? Kamu mau pindah? Dia tinggal di sebelah, aku juga berencana pindah tinggal bersamanya. Kalian akan tinggal serumah? Aku tidak setuju, ayah. Aku sudah dewasa tinggal serumah sebelum nikah. Itu normal? Siapa yang izinkan kalian menikah? Ibumu sangat menentang. Ibuku sudah setuju. Dan bahkan menulis surat pernikahan khusus. Bagus sekali. Ini adalah ucapan terbaik yang pernah kuterima. Kalau begitu, Profesor, aku pindah dulu. Jadi aku tidak bisa menyeduh kopi untukmu lagi. Ayo. Hei, Yao Yao, ini aku, Paman Ren. Kenapa akhir-akhir ini kamu tidak main ke rumahku? Ya karena pesta kemarin aku mempermalukan diri sendiri. Ayahku mengirimku ke luar negeri. Yao Yao, cepatlah pulang. Aku pikir perjodohanmu dengan Xiao Jie harus segera dilaksanakan. Benarkah? Sungguh akan dilaksanakan? Aku adalah ayah, keputusanku yang berlaku. Baik, kalau begitu, aku segera pulang ke tanah air. Dasar bocah kurang ajar. Barangku. Kenapa kau rebut? Yao Yao,
Bisakah kau melepaskan Renjie dan menikmati hidupmu sendiri? Sejak kecil aku ingin menikah dengannya. Pikiran ini tidak pernah berubah. Yao Yao. Di matamu hanya ada Renjie. Kau tidak bisa melihat perasaanku padamu? Kamu cuma bisa lihat Renjie, kamu nggak bisa lihat perasaanku padamu? Atian, kita kakak adik, apalagi kamu ini playboy, aku nggak mau. Aku masih suka yang kayak Renji cowok imut polos. Aku bukan playboy. Jangan kira aku nggak tahu kamu dan teman-teman cowok itu main cewek banyak, 100 atau 1000. Bukan cuma buat pamer berapa cewek yang udah kamu tiduri, dan berapa yang kehilangan keperawanan. Yao Yao, rumor-rumor itu palsu. Kintian, jangan bicara lagi. Aku bakal segera pulang. Renjie, Bapak suruh aku pulang buat menikah sama kamu. Yao Yao, kamu ngomong apa? Pernikahan apaan? Kamu mau nikah sama siapa? Kamu ya, kamu pertunangan kita adalah kontrak pernikahan yang ditandatangani sebelumnya. Yao Yao. Kontrak pernikahan kayak gini, nggak dilindungi hukum. Lagi pula. Sekarang aku udah punya orang yang aku suka. Kita nggak cocok. Tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Apa hanya karena wanita ini? Dia itu apa? Yao Yao. Renjie, keluargamu memanfaatkan keluarga Shu untuk mendapatkan investasi. Kalau tidak, keluargamu sudah bangkrut. Baik dari segi keuntungan maupun perasaan, kamu berhutang padanya. Hutang padanya bisa kubayar. Tapi cinta tidak bisa dipaksakan. Dulu kamu yang setuju untuk menikah. Itu urusan orang dewasa, pertukaran kepentingan. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Shu kalian juga mendapat keuntungan besar. Kamu yang setuju? Sekarang kamu mau ingkar? Ini penipuan. Yang berhutang padamu adalah keluarga Ren, bukan aku. Kamu penipu. Jika kamu memaksa membuat keributan, maka aku hanya bisa mengeluarkan pernyataan putus hubungan dengan keluarga Ren. Aku tidak mengambil sepeser pun dari keluarga Ren, tentu saja tidak berhutang padamu. Kamu begitu tidak berperasaan. Aku sudah mengejarmu bertahun-tahun. Apa kamu sama sekali tidak tersentuh? Aku terhadapmu. Hanya perasaan kakak adik. Tidak ada sedikit pun perasaan cinta di dalamnya. Dan sekarang, aku sudah punya orang yang kusukai. Jangan mempersulitku. Asyik menonton, ya? Tidak ada yang membantuku. Urusan asmaramu aku tidak bisa mengaturnya. Yao Yao, ikut saya menetap di luar negeri. Tinggalkan tempat menyedihkan ini. Aku selalu di sisimu. Aku akan mencintaimu selamanya. Shu Yao Yao, orang yang tidak berguna. Bahkan diberi kesempatan pun tidak bisa memanfaatkannya. Karena cara baik tidak berhasil, aku akan menggunakan cara licik. Obat perangsang jenis baru ini, konon khasiatnya hebat. Ayah, apa kamu yang menelepon memanggil Yao Yao pulang? Kalau kamu berani mengatur perjodohan, aku tidak akan pulang lagi. Omong kosong, aku bahkan tidak punya kontak Yao Yao. Pasti ibumu yang melakukannya. Aku mendukung kamu bersama Xiao Hong. Sungguh bukan kamu? Ibuku benar-benar. Kenapa dia pada Yuan-Yuan kebenciannya begitu besar? Kamu ini, besok bawalah Xiao Yuan pulang makan bersama. Kenapa harus pulang lagi? Besok adalah hari ulang tahun pernikahan aku dan ibumu. Baiklah. Aku akan membawa Yuan-Yuan pulang. Aduh, kamu benar-benar beruntung masih hidup. Tidak mati juga. Besok,
adalah hari pernikahan kita. Kamu simpan dulu nyawamu. Aku ingin kau melihat aku menikah dengan wanita lain. Aku akan menikahi Hong Yuan. Aku akan punya satu anak laki-laki dan satu anak perempuan dengannya. Dan aku akan mewariskan seluruh hartaku kepada anak-anakku dengannya. Bajingan. Kamu akan mati dengan cara yang kejam. Baik buruk kematianku, kamu tidak akan melihatnya. Kamu pasti mati duluan dariku. Ayo, ayo, mari kita angkat gelas untuk merayakan aku dan ibumu ulang tahun pernikahan. Mama aku mana? Ulang tahun pernikahan? Kenapa dia tidak keluar? Oh, dia. Dia bilang mau berdandan dulu baru keluar. Ayo, kali ini, kita habiskan. Kita bersulang. Xiao Hong, kamu nggak suka minum anggur merah ya? Ada minuman lain di sini. Juga ada jus, enak banget. Aku minum ini saja. Astaga, ada yang mati. Nyonya sudah meninggal. Renjie. Kamu kenapa? Aku merasa agak pusing. Kenapa aku juga merasa pusing? Ada apa? Ayah, cepat lihat ke sana. Bagaimana keadaan ibu? Profesor Ren. Tidak baik, aku. Aku lihat Nyonya sudah tidak bernapas. Jangan panik, tenang. Cepat telepon, 120. Renjie. Bangun, Renjie, bangun. Berhenti berteriak. Dia dalam waktu 5 jam tidak akan bangun. Kamu tega memberi kami obat? Kepalaku. Hong Yuan, kali ini, aku pasti akan mendapatkanmu. Hari ini, kamu benar-benar cantik bikin hati berdebar. Kamu berani. Lidahku. Lidahku. Ren. Kamu masih mengira aku seperti 6 tahun lalu gadis kecil yang bisa kau perintah. 6 tahun ini. Aku hidup di neraka. Apa? Kamu belum mati? Kumohon lepaskan aku. Lepaskan kamu. Aku akan menghancurkan reputasimu sampai kau lebih baik mati. Rumah sakit bilang Nyonya sudah meninggal. Keluarga diminta mengurus jenazah. Pergi urus jenazahnya. Akhirnya pikiran jadi jernih. Cara ini ampuh melawan obat bius. Ibu. Kenapa tiba-tiba kau meninggalkanku? Orang mati nggak bisa hidup lagi. Sabarlah. Ibuku jantungnya selalu sehat, kenapa tiba-tiba berhenti dan meninggal mendadak? Kalau aku beritahu kau kebenarannya, kau bisa terima. Ibuku ingin aku bahagia. Ini yang kupasang di ruang kerja dan alat penyadap di ruang sembahyang. Di dalamnya ada ayahmu dan percakapan ibumu. Enak buburnya? Aku sengaja menambahkan ke dalamnya untukmu obat yang menyebabkan jantung berhenti mendadak. Kau. Dulu ayahmu memang. Bajingan, dia memang bajingan. Aku akan balas dendam untuk ibuku. Kembali?
Ada perlu? Kaulah yang membunuh ibuku. Renjie. Tampaknya, kita ada sedikit kesalahpahaman. Jangan mengelak. Kaulah yang membunuh ibuku. Aku sudah lapor polisi. Tapi rumah sakit sudah memutuskan ibumu meninggal karena henti jantung tidak ada hubungannya denganku. Aku sengaja untukmu menambahkan ke dalamnya. Apalagi yang mau kau katakan? Dulu ayahmu, kau mahasiswa, merekam secara diam-diam. Hal-hal ini bisa dijadikan bukti. Kau? Aku akan putus hubungan denganmu. Kamu pikir, aku cuma punya satu anak? Kamu punya anak haram. Kamu tegas sama ibuku? Renji, hentikan. Kalau kamu bunuh dia, kamu juga akan masuk penjara. Jadi ibuku mati percuma? Tenang, aku punya bukti lain. Dia nggak akan lolos. Hong Yuan, serahkan buktinya. Aku kasih kamu uang banyak. Ren Jiangwo, kamu bakal dipenjara seumur hidup. Ayo. Hei, aku punya satu donor dengan golongan darah langka. Segera culik dia. Aku kasih harga tertinggi. Teknik penculikanmu selama 6 tahun, nggak ada kemajuan sama sekali. Setelah dikirim ke sini, tinggalkan pikiran untuk melarikan diri. Satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah membuat dirimu lulus. Mereka yang tidak lulus akan diambil organnya dan dikubur di lapangan. Jika ingin hidup, berusahalah. Baik, diterima. Barang baru datang golongan darah langka. Saat mendidiknya, jangan biarkan dia berdarah. Mengerti. Neraka ini masih seperti biasa. Bangun. Ini di mana? Kenapa kalian menangkapku? Aku bilang padamu. Setelah sampai di sini, harus patuh. Kalau tidak, kamu akan dipukul. Aku iri pada mereka. Bisa lulus keluar dari sini. Iri. Di balik kehidupan yang gemerlap ini, ada transaksi yang lebih kotor. Bagaimana kamu tahu? Gadis-gadis ini diperlakukan seperti barang, dengan harga yang jelas, untuk dipilih. Setidaknya mereka tidak akan kelaparan dipukul. Tidak akan disetrum dikurung di ruang gelap. Kamu mendengar ini? Tidak takut? Takut yang aku alami 10.000 kali lebih mengerikan dari ini. Bagaimana? Tidak ingat aku? Kamu siapa? Harus segera menemukan kuncinya. Selamatkan gadis-gadis itu. Ketemu.
Siapa kamu? Kamu adalah donor yang tadi. Kenapa kamu di sini? Sekarang di luar sudah tidak ada orang. Kalau mau lari, sekaranglah waktunya. Sekarang di luar sudah tidak ada orang. Yang mau lari, lakukan sekarang. Mau lari? Tidak semudah itu. Cepat lari. Kakak aku takut. Jangan takut. Harus berani. Hanya kalian yang bisa menyelamatkan diri kalian sendiri. Cepat lari. Cepat, tolong, donornya mau lari. Yuan-Yuan, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Polisi datang. Markas ini sudah dibongkar. Yuan-Yuan. Aku sangat takut. Aku datang terlambat. Aku takut sekali. Tidak bisa bertemu kamu lagi. Semuanya sudah berakhir. Sayang. Sebentar lagi kamu bisa makan sarapan cinta yang kubuat. Aku terlalu beruntung ya. Masakanmu makin enak aja. Setiap kali makan masakanmu aku merasa aku adalah orang paling bahagia di dunia ini. Asal kamu senang. Aku sudah puas. Kenapa salib ini ada di sini? Salib ini menemaniku setiap malam saat aku merindukanmu. Kak, malam ini aku masih ingin tidur denganmu, boleh enggak? Kamu kok lengket banget sih? Yuan-Yuan. Aku cinta kamu. Aku bersumpah, aku akan selalu mencintaimu, takkan pernah berubah. Yuan-Yuan. Maukah kau menikah denganku? Tapi, akulah yang... Setelah penyelidikan kami, kematian Zhao Ruixue ada hubungannya denganmu. Ikut kami sebentar. Kenapa jadi begini? Kenapa? Sebelum ini kukira, aku tidak akan pernah menyukai siapapun lagi, sampai aku bertemu denganmu. Baru aku sadar apa itu takdir. Yuan-Yuan, nikahlah denganku. Aku mau. Yuan-Yuan, nanti, kita akan punya banyak anak, laki-laki atau perempuan. Aku akan seperti aku mencintaimu. Mencintai mereka. Aku juga mencintaimu, Renjie. Yuan-Yuan.
Kamu hari ini sangat cantik. Ibu Hong Yuan, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Renjie menjadi pendampingnya bersama-sama menjalani suka dan duka, dalam hidup baik atau buruk tetap setia kepadanya selamanya? Saya bersedia. Tuan Renji, apakah Anda bersedia menikahi Ibu Hong Yuan menjadi pendampingnya bersama-sama menjalani suka dan duka dalam hidup baik atau buruk tetap setia padanya selamanya? Saya bersedia. Baik, maka silakan pengantin pria dan wanita saling bertukar cincin. Yuan, baik sekarang, maupun nanti aku akan seperti saat pertama kali melihatmu. Selalu mencintaimu.